بحضرة نبينا وحبيبنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم المجتهدين dan hadirat sultan al-syekh mujaddid radhiyallahu al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal ladzina an'amta 'alaihim آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا لمن الفاتحة صراط الذين أنعمت عليهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته في كل هول من الأهوال مقتحم. يا رب به المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرجال المسلمين. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para bapak hadirin sekalian rahimakumullah, monggo kita sambut rahmatipun Allah, nikmatipun Allah, nanti kita ucapkan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin. Lajengipun niki kula maos hadisipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Lau anna ibna Adam haraba min rizki kama yahrabu minal maut la adrakahu rizku kama yudrikuhul mautu. Lamun anak Adam melarikan diri dari rizkinya sebagaimana dia melarikan diri dari kematian, pasti rizki itu akan menyusulnya. Menyusulnya apa menusulnya ini bahasanya? Menututinya. Bahasanya nggak play, pasti akan menyusul sampai mendapatkan dia. Sebagaimana maut juga menyusul padanya. Di kula jenengan niki perkara rezeki niki ada jaminan. Mas yo jenengan pengen kaentuk duit. Umpamanya nek pengen kantuk duit, enten aku mau entuk duit tak ndelik digoleki karo duit sampean dileleh nek wong mbah nek apa kula nuwun jenengan ada keperluan mari ngono ningali napa harta ningali rezeki. Kita dikejar oleh rezeki. Andai kata kita lari seperti lari kita dari kematian,
lari dari rezeki, melarikan diri dari rezeki, pasti rezeki akan mengikuti kita, akan bertemu dengan kita. Bagaimana juga kematian ini bertemu dengan kita. Bahkan wonten hadis ini tuh ar-rizqu asyaddu talaban lil abad min ajali. Rizki itu lebih mencari kepada anak Adam daripada mencarinya kematian terhadap anak Adam itu. Bahasane penak ngono, goda-godakan antane rizki karo kematian niku sik bangga menang rizkine. Pokoke rong entek kontrake. Nek wis gak keduman rezeki, tandane wis entek kontrake. Didulang wis gak kolu. Arep piye nek? Berarti memang sudah habis jatah. Selama kita masih ada kehidupan di dunia niki, mustahil rasanya tidak akan dapat jatah dari Allah tentang rezeki. Tapi awake dhewe mergo gak ngerti besok bagaimana, niki timbul rasa kekhawatiran. Niki manusiawi, mergo gak ngerti kayak ngene kayak ngono. Ada kekhawatiran karena apa? Tidak mengerti, sementara keyakinannya masih bisa terombang-ambingkan oleh rasa keraguan-raguan. Keyakinannya masih mampu diombang-ambingkan oleh keraguan-raguannya. Nah, makanya perlu kalau panjenengan itu bagaimana membangun sebuah keyakinan yang benar-benar mantap, membangun keyakinan yang ada pada diri kita ini agar benar-benar mantap keyakinan itu, sehingga tidak bisa digoyahkan oleh angin, badai, topan apapun, tetap kokoh di dalam keyakinan. Soal rezeki, Masya Allah, ayat-ayat ini rumangsa hujan sangat memberikan harapan dan menggiurkan bahasa kita. Nyeneng nih. Wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha. Kalau nggak salah. Banyak hewan-hewan yang dia sendiri nggak mampu berusaha untuk mendapatkan rezeki, maka Allah yang memberikan rezeki. Allah yarzuquha wa iyyakum, dan kamu juga. Jawa iki bareng nih karo dabbah. Dalam penyebutan itu dibarengi dengan hewan yang tidak mampu mendapatkan atau mencari rezeki dengan dirinya sendiri, maka Allah yarzuquha. Contohnya jenengan lek duduk tanah niku enten jenenge gondik. Ngerti gondik? Gondik wi sing awake mlempuh wedi. Ndas awake bagian tubuh yang ke atas itu kecil, di petenge wedi. Dibungkus oleh lempung tanah liat yang kemudian mengeras dia di situ. Bahkan tidak ada lubang, tapi nyatanya yo lemui malah potongnya gede. Nek biyen wong-wong nek menggali tanah niku biasanya nggih ketemu ngoten niku biyen, tapi saiki ketemu mbora wis gak tau dolanan duduk-duduk. Nek biyen ngoten niku terus dibakar. Wis dianggap enak ngono, wis ora ngerti enak. Ya meneh ngono engkuk turi kowe ya. Mbek turine ambruk golek engkuke. Dadi malih wonge dadi engkuke turi. Wonge mangan engkuke turi. Lah carane piye? Ya notoli karo arit, jaman sing arit. Poke wit turi niku nggih enten sing jenenge hewan
Engko jenenge engko niku nek dibakar ya enak. Di situ juga dapat rezeki. Ini perkara rezeki. Tidak ada rasa kekhawatiran di dalam masalah rezeki. Karena itu penyakit sebenarnya. Penyakit yang menghambat proses perjalanan rohani menuju Allah itu, kalau kita orang bawahan begini, ini adalah penyakitnya takut tentang rezeki, khawatir tentang rezeki, sehingga semua jadi kacau. Semua jadi kacau karena ada keraguan di dalam persoalan rezeki. Oleh tak gawe sholat mangan opo, tak gawe ngaji mangan opo, mondokne anak engko mangan opo. Mondokne anak kuwi iso bingung atine. Nek gak enek ilmu donyane terus anakku sok mangan opo. Nah itu berangkat dari apa? Dari rasa keraguan tentang jaminan Allah terhadap kita sekalian di dalam persoalan rezeki. Ya ini mesti harus kita hilangkan rasa keraguan itu, karena memang itu adalah sebuah penyakit berbahaya. Penyakit yang dikhawatirkan oleh Sayyidina Ali itu adalah termasuk nukul yakin. Nukul yakin itu ringkihnya atau rendahnya tingkat keyakinan. Rendahnya tingkat keyakinan ini adalah sesuatu yang dikhawatirkan oleh Sayyidina Ali terhadap kita sekalian ini. Nukul yakin. Wa karoyatul maut, bahkan takut mati. Wis gak pati yakin wedi mati. Sing bener iki wedi mati apa wani mati to. Ya wis gak asah wedi, gak asah wani, ditunggone ora teko karepe. Enggak usah pakai bahasa takut mati, mengharapkan mati, enggak mau mati, enggak usah. Itu enggak usah dimunculkan di dalam benak kita. Nek mati piye kok? Ngono kuwi berarti kan takut mati. Wis mati ya wis mati entek umure. Karohiyatul maut, sengit itu benci dengan kematian. Mengenai Quran, qul innal mautal ladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Yang kamu benci itu akan ya nusul kamu. Sesuatu yang kita benci ini mencari kita, mengejar kita, dan pasti akan ketemu. Fa innahu mulaqikum. Kalau bahasa dalam Quran itu, yang ketemu itu kematian kepada kita, bukan kita ketemu dengan kematian, tapi kematian ketemu dengan kita. Karena dia mengejar kita, sementara kita lari dari dia. Banyak awake kan melarikan diri dari kematian, to umpane niku cara dibahasane ngono, awake iki mau mati jadi lari dari kematian. Nek lari iki berarti akhirnya digoda. Jadi goda itu kita tidak akan bisa menghindar. Akan bisa menghindar. Kok sing goda ki ora kesel jenengan sing mlayu duwe kesel. Akhirnya ketemu fa inna mulaqikum. Tsumma turadduna ila alimil ghaibi wa syahada. Kemudian kita dikembalikan di hadapan Allah yang mengetahui segala persoalan, baik yang zahir maupun yang rahasia. Mungkin pas di sing ngono kuwi rawahu Abu Naim an Jabir.
Pertanyaannya niku lau, bahasa hadisnya lau niki. Lau itu andai kata yang tidak mungkin terjadi. Karena tidak ada orang yang melarikan diri dari rizki. Andai kata seseorang itu melarikan diri dari rizki, artinya apa? Tidak ada orang yang melarikan dari rizki, justru lari mengejar rizki. Makanya andai katanya itu sesuatu yang tidak mungkin. Andai kata ada seseorang yang melarikan dari rizki, boleh cek itu rezeki enak. Boleh itu rezeki, ya Allah api men ya rapi, rezeki itu jatah kok dia melarikan diri. Tapi ini bahasa hadis lau anna, andai kata. Di kata-kata andai kata itu sesuatu yang dikabarkan itu rasanya tidak terjadi. Lau anna lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Itu kata-kata lau. Andai kata Allah menurunkan Al-Qur'an itu kepada gunung, pasti gunung itu akan menunduk dan bahkan kemudian pecah karena takut kepada Allah. Tapi ya enggak pernah Allah menurunkan ayat atau Quran kepada gunung. Untuk apa gunung dituruni Al-Quran? Dia tidak mukallaf, tapi menunjukkan betapa hebatnya pengaruh Al-Quran. Sampai andai kata Allah menurunkan Al-Quran pada gunung, maka gunung itu akan meletus karena takutnya kepada Allah. Tetapi ketika diturunkan kepada kita, pada hati kita, kenapa hati ini keras, tidak bisa lunak, tidak bisa tunduk, tidak bisa khusyuk ketika diturunkan kepada hati ini ayat-ayat Al-Quran? Maknanya apa? Berarti hatimu karo gunung itu atosan yang mana? Jane ya empuk. Ngono ki cara bahasane wong-wong sing minta kan bahasa metafor to. Sih gambaran itu ya gambaran, tidak ada dalam fisik ya, karena hati kita itu tidak keras seperti batu, tapi dikatakan atos ya karena apa? Karena nggak menerima saran, bahasane hati sing atos dipijet ya sakjane ya. Itu apakah salah bahasa itu? Tidak, itu memang ya variasi dalam bahasa itu harus ada bahasa metafor. Cara bahasa di dalam pelajaran agama itu adalah bahasa majazi. Majazi itu adalah memindahkan makna dari sesuatu kata-kata dari aslinya, memindahkan makna dari asal kata kepada makna yang lain yang dimaksud oleh orang yang berbicara itu. Dan orang sudah paham seperti itu. Dengan bahasa-bahasa yang bersifat majazi niki pasti yang dimaksud bukan batang tubuhnya makna kata-kata itu, tidak, tetapi yang tersirat dari kata-kata itu. Kok malah ngomongnya apa ya? Kayaknya kayak Rocky Gerung ya. Ya seperti itu. Janur gunung apa itu kan? Janur gunung itu apa? Janur sing sangka gunung. Apakah di gunung ada janur? Ya enggak ada kan? Tapi itu dipergunakan oleh seseorang yang enggak pernah datang kepada sampean, kok kemudian datang. Terus ambil dari kata apa? Janur gunung jenenge aren. Jadi dulu itu gunung penuh dengan kayu aren. Terus nek gak tahu moro, terus moro lek ngarane kati ngaren. Lho ngono ki terus wong Jawa lek ngonene kok janur
Ora enek janur ning. Yo rasa mbok brengkeli wong wis artinya sudah menjadi bahasa yang berlaku seperti itu dan orang sudah paham dengan apa yang dimaksud dengan bahasa janur kuno. Nah, di dalam ayat-ayat ini sendiri juga ada yang sifatnya seperti itu. Artinya kata-kata yang dimaksud bukan makna aslinya tetapi makna lain yang sesuai dengan konteksnya. Fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Fama rabihat ora badi apa dagangane menungso. Lho, sing jane sing badi iki dagangane apa wong itu? Sing badi iku pedagange apa dagangane? Pedagang. Tapi Quran fama rubihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Mongko ora badi apa dagangane wong-wong. Apakah Quran salah bahasanya? Ya tidak. Tapi orang sudah mengerti kalau yang badi itu pedagangnya bukan dagangannya. Itu bahasa yang tidak dimaksud sesuai dengan apa adanya. Tapi itu lebih indah. Bahasa seperti itu namanya justru lebih indah karena menjadikan orang itu lebih penasaran ya. Lebih membuat orang penasaran, maka bahasa itu semakin indah. Dan nek bloko suto secara vulgar niku enggak menarik begitu. Enggak menarik. Nah, orang agar pembicaraannya itu bisa menarik, maka ditampilkan bahasa-bahasa yang bersifat perumpamaan, gambaran. Kalau barangnya apa gimana? Ya sedikit ngelintur. Balik malih lau anna ibna Adam. Memang tidak ada kenyataannya seseorang yang melarikan diri dari rizki. Kalau melarikan diri dari kematian kayaknya enak apa ya bahasanya kok melarikan diri dari kematian. Yo enak awake dhewe ngerti enak mobil arep nabrak sampai nak ngalih ya. Enak panggandhe kono mungkin secara zahir kita akan tertabrak oleh mobil dan mungkin berakibat kematian. Nah kita lari. Itu berarti lari dari kematian. Kalau emang itu sudah waktunya mati nyelalah ya gak maju deh. Mbok lali, mbok ngantuk, mbok gak eruh. Jalaran apa kok gak melayu? Ya panjen wis wayahe. Wayahe. Lagi hadis yang memberikan harapan biar kita enggak terlalu sesek. Wonten hadis lamma khalaqallahul khalqa, ketika Allah menciptakan makhluk ini semua, kataba indahu fawqa arsy, maka Allah menuliskan sesuatu di sisi Allah yang ada di atas arasana. Menuliskan apa Allah? Ya ini juga bahasa metafor. Masa Gusti Allah bawa pulpen nulis? Ya kan nggak mungkin. Nulis apa? Inna rahmati sabaqat ghadabi. Bahwa rahmatku mendahului murkaku. Rahmatku, kasih sayangku mendahului murkaku. Di sini cara pelayan rahmati Allah karo murkane Allah di sini.
dhisik rahmate Allah. Alhamdulillah. Padahal nindelok sangka kelakuane manungsa niki patute entuk murka apa entuk rahmat patute lho. Kalau dilihat dari sisi kenyataan perbuatan manusia niki rasanya sangat pantas mendapatkan murka Allah. Tapi Allah kadung sudah menulis ya piye-piye ya panggah sik dimenangkan rahmate Gusti Allah. Masih unggul rahmat Allah daripada murka Allah. Didelok sangka kelakuane manungsa sing wis banyak pelanggaran terhadap etika, norma-norma kemanusiaan. Ini rasanya sepatutnya Allah itu menurunkan murka. Tetapi karena Allah sudah menulis di dalam atas sana, dalam aras, ini bahasa kita aja. Hakikatnya bagaimana di sana, saya tidak tahu. Pokoknya hadisnya muni ngono kuwi. Allah menulis kata-kata inna rahmati sabaqat ghadabi. Jangan sampai bayangkan terus Gusti Allah golek pulpen tuku ning pasar Pare, terus nulis neng kertas ditemplek neng aras. Ya jangan dibayangkan seperti itu. Itu hanya untuk bahasa ini untuk memahamkan kita, biar kita itu nggak bingung-bingung gitu. Yang pada intinya itu Allah itu maha kasih sayang, maha kasih sayang yang lebih dikedepankan daripada kemurkaannya. Nek diwalik awake dhewe kena apa-apane. Inna ghadabi sabaqa rahmati, muring-muringku ndisiki rahmatku. Bel-bel nggih wopuki ae. Gak tau ngwehi dhuwit ngepuki terus iki potongane bapak-bapak sing kereng-kereng kuwi jenenge ghadabi sabaqa rahmati. Paling nek kula jenengan ya diwalik tenan niku. Dadi ora pati ngwehi dhuwit, rapati akeh lek nyangoni, tapi muring-muringe iki mesti itu ghadabnya didahulukan, sementara kasih sayangnya dibelakangkan. Innalillahi jenenge apa namanya, bertolak belakang dengan pendidikan yang diberikan Allah kepada kita. Ya kita mestinya harus bisa juga mengatur diri kita ini lebih mengedepankan kasih sayang daripada kemurkaan. Wah, kalau kita berjiwa seperti itu luar biasa ini. Nggak ada Ferdi Sambo, nggak ada. Tapi ya itulah yang dikehendaki Allah, sesuatu yang tidak kita prediksikan ternyata juga terjadi. Jadi saya katakan sambil gugup-gugup banyak, saya rotok rasanya itu bahannya itu mendadak, hadirnya itu mendadak. Bahwa kejadian itu adalah sebuah pelajaran. Kejadian peristiwa yang kita bisa mendengar, membaca, melihat itu semua merupakan suatu pelajaran. Makanya dalam Quran itu selalu menampilkan sebuah kejadian masa lalu. Diceritakan terus kejadian-kejadian masa lalu dan bahkan berulang-ulang di dalam Allah menceritakan di dalam Al-Quran suatu kejadian masa lalu agar kita merasa diingatkan oleh kejadian itu dan kemudian kita bisa antisipasi. Peristiwa Bani Israel tenggelam, ya orang-orang kaum Fir'aun tenggelam, orang-orang Bani Israel selamat, berkali-kali diceritakan dalam Al-Quran agar kita ingat orang itu kalau memusuhi Allah dan ada sifat diktator, sifat keangkuhan, raja diraja, mungkin dalam kurun waktu sementara bisa dikatakan dia orang yang menang, orang yang bisa mempertahankan kemenangannya, jabatannya dan seterusnya. Tetapi pada saatnya
itu pun juga akan hancur juga. Kurang opo kuwate Fir'aun, kurang opo kuwate pasukan Namrud, kurang opo kuwate pasukan Jalut, tetapi pada saatnya dia juga terkalahkan oleh kebenaran. Kurang opo di dalam cara membungkus sebuah peristiwa sehingga tidak terlihat oleh masyarakat. Sudah begitu sistematik, sudah begitu pokoknya umpamanya dia tukang, jadi pinter ngatur agar tidak bisa dicium, dilihat oleh masyarakat. Dan ketika tercium dan terlihat, sudah ada cara skenario untuk mengelabui masyarakat. Tapi ketika Allah membongkar, tidak ada yang bisa menutupi lagi. Mengenai awake dhewe aja sampai nyimpen rahasia, dalam arti tidak ada hal-hal yang ketika dibongkar itu kita jadi malu. Ketika dibongkar itu diketokne atine cara ketokno diwaca gek enek yang membuat kita malu. Allahumma amin. Nek sik ndelik-ndelik niki wah iki sik wedi nek bongkar piye nek konangan piye. Makane dalam doa wonten sing ada doa Allah masturna bisitrikal jamil. Ya Allah, tutupilah kami dengan tutup kamu yang bagus. Jangan tutupi rahasia kula kan ditutup panjenengan sing. Ditutupnya ada dua macam. Tutup terhadap kesalahan yang telah terjadi. Ini pada umumnya kita yang seperti itu karena merasa banyak kesalahan, inginnya kesalahan itu tidak ditampakkan di permukaan. Akhirnya minta Allah masturna bisitrikal jamil. Ada yang ini lebih penting, tutup yang sehingga kita tidak sampai terperanjat atau terpleset terhadap kesalahan. Jadi kita dijaga, ditutupi, dihalangi oleh tutup Allah sehingga kaki kita tidak akan bisa melangkah kepada perbuatan yang bersifat menodai kesucian kita. Ini sing penting melanik. Jadi muka-muka awake gak sampai maksiat maknane. Allahumma amin. Dene kok sampai maksiat ya muka-muka maksiate ditutupi karo Gusti Allah. Gak sampai dibongkar dan dipermalukan di muka masyarakat. Allahumma amin. Mugi-mugi manfaat maslahah fid dunya wal akhirah. Yang perlu kita garis bawahi dalam hal rezeki niki mang awake dhewe ada jaminan, sehingga andai kata kita lari dari rezeki, maka rezeki akan selalu mengejar kita sebagaimana maut mengejar kita. Mugi manfaat maslahah dunia wal akhirah. Kirang langkung ngapunten. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan ya fi ni'am. Ayukafi'u mazidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi bi jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati Taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin